Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian musibah yang tengah melanda kita semua ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Pada pekan yang lalu, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang sedikit tentang cuplikan-cuplikan kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, pada malam hari ini kita akan menyampaikan kisah mendebarkan dari khalifah kaum muslimin yang kedua, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, kalau kita melakukan perbandingan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab, maka karakternya jauh beda. Mungkin bisa dikatakan antara barat dan timur. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an orangnya tenang, orangnya lembut. Kalau Umar bin Khattab ini orangnya keras, cepat marah, beliau ini temperamental. Kalau bisa dikatakan, mungkin istilah anak zaman now, Umar bin Khattab ini sabang harinya, dia itu maunya selalu ada acara potong-potong leher. Ini Umar bin Khattab. Jadi karakter mereka memang jauh berbeda antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kita akan mulai mengisahkan atau menyampaikan kisah-kisah yang mendebarkan dari khalifah kaum muslimin yang kedua ini, yakni Umar bin Khattab. Nah, yang pertama, dari segi nasab, beliau ini Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza. Nah, kunyahnya atau nama panggilannya Abu Hafsah, karena memang ada putri beliau yang namanya Hafsah, jadi biasanya dipanggil Abu Hafsah. Nah, lakopnya atau gelarnya ya kita kenal, itu Al-Faruq. Nah, dari ibunya itu bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Nah, Hantamah ini itu bersaudara dengan yang kita kenal Amr bin Hisham atau Abu Jahal, atau beliau juga dikenal Abul Hakam. Jadi Umar bin Khattab itu keponakannya Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Jadi dua-duanya ini paman dengan keponakan. Di awal-awalnya ini memang memusuhi umat Islam dan kaum muslimin serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan memulai mengisahkan Umar bin Khattab ini berawal dari pasar Ukaz. Nah, di Makkah itu ada pasar namanya pasar Ukaz. Nah, di pasar Ukaz ini akan sangat ramai pada bulan Zulhijjah, karena yang hadir di pasar itu bukan hanya orang-orang Mekah, tapi suku-suku yang lain yang ada di luar kota Mekah itu juga hadir di pasar itu. Nah, di pasar itu kemudian dipertandingkan beberapa hal. Yang pertama, yang dipertandingkan itu adalah lomba baca syair. Yang kedua, lomba gulat, pertandingan gulat. Kalau syair biasanya Umar tidak ikut, tapi kalau gulat Umar ikut. Kemudian lomba pacuan kuda, ini juga ada dan Umar biasanya ikut. Nah, kalau ada pembacaan syair, maka Umar bin Khattab akan hadir.
Kalau bacaan syairnya bagus, maka Umar bin Khattab itu akan mengangguk-anggukkan kepalanya, ya bertanda bahwa yang membaca syair itu bagus. Nah, kalau sudah masuk pertandingan gulat, nah, kalau Umar bin Khattab sudah mau datang, maka itu akan disambut oleh orang-orang Mekah. Jadi kalau beliau hadir, dipersilahkan masuk, diberikan jalan untuk masuk. Dia akan bertanding gulat. Nah, semua mengeluh-elukan Umar di kota Mekah, baik yang remaja, tua, apalagi yang cewek-cewek, banyak sekali yang mengidolakan Umar bin Khattab. Nah, Umar ini kalau bergulat itu tidak pernah kalah. Beliau memang merupakan orang yang dianugerahi oleh Allah dengan kekuatan, ya bisa dikatakan luar biasa. Kalau gulat tidak pernah kalah. Bahkan dalam satu catatan, beliau itu pernah bergulat dari pagi sampai sore. Wah, luar biasa Umar. Dan beliau tidak kalah-kalah. Nah, kalau sudah bergulat, pacuan kuda, nah di situ digelar pesta minuman keras. Nah, Umar juga biasanya ikut. Nah, Umar ini bukan hanya jago tarung dengan tangan kosong, tapi beliau juga pintar bertarung pakai pedang. Jadi kalau istilah kita, dia ini sudah sampai di level di atas rata-rata cara main pedang Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab, kalau kita baca sirah, itu memang mempunyai postur tubuh yang di atas rata-rata. Kalau Umar bin Khattab menghadiri pembacaan syair, di acara syair, maka di kerumunan orang itu, Umar bin Khattab pasti kelihatan. Dia kelihatan kepala dan pundak. Jadi dia termasuk tinggi. Bayangkan orang Arab itu rata-rata besar. Nah, Umar bin Khattab lebih tinggi dari mereka. Bahkan Umar itu kalau naik kuda itu langsung naik saja. Itu saking tingginya Umar. Jadi kalau naik kuda, kalau kita kan bisa manjat dulu baru naik. Kalau dia langsung naik saja. Itu sudah bisa dibayangkan seperti apa tingginya Umar bin Khattab. Kalau kita Umar ada satu catatan, Umar itu kalau naik kuda itu kakinya biasanya sampai di tanah. Silahkan dibayangkan itu tingginya Umar. Kalau kita mungkin sampai juga kaki kita di tanah kalau naik anak kambing. Kalau Umar dengan kuda, dia itu santai-santai saja naik. Begitu tingginya Umar bin Khattab. Nah, saat beliau masih kafir dan datang masa kenabian, Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam, umat Islam, kaum muslimin, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar ini kalau bertemu dengan seorang muslim pasti dipukul. Jadi kalau ketemu seorang muslim, karena jengkel dia lihat orang Islam, dia pasti pukul. Dan pasti bonyok-bonyok. Dan dalam catatan, Umar bin Khattab ini akan berhenti memukul seorang muslim kalau dia sudah bosan. Jadi kalau dia sudah bosan memukul, dia berhenti sendiri. Itulah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab termasuk gemar meminum minuman keras. Jadi dia itu sering pesta minuman keras, main cewek, ya itu kan pasangannya. Kalau sudah mabuk, biasanya gombal-gombal cewek di kota Mekah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kota Mekah pada saat itu dikenal dua singa. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, digelar sebagai singa padang pasir. Yang kedua yang digelar pemburu singa, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi dua-duanya ini digelar singa, dan dua-duanya memang jawara. Kalau Hamzah pergi berburu singa, dia itu tidak dipanah, tapi langsung turun berkelahi dengan singa, dan singanya kalah. Wah, itu Hamzah. Kalau kita biasanya bertarung kalau bertarung dengan anak ayam, wah insya Allah menang kita. Nah, di kota Mekah dikenal dua orang
yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam. Memang dikenal, ya, terkenal permusuhan terhadap Islam. Yang pertama adalah yang kita cerita sekarang, Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Amr bin Hisham ini atau Abul Hakam atau Abu Jahal ini adalah pamannya Umar bin Khattab. Jadi paman dan keponakan sama-sama besar permusuhannya terhadap Islam. Nah, Abul Hakam atau Amr bin Hisham itu dipanggil dengan Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Tapi kenapa Rasulullah SAW memberi nama Amr bin Hisham? Abu Jahal itu artinya kalau modernnya ya Abu Goblok. Bapaknya kegoblokan. Ini Abu Jahal. Kenapa dijuluki Abu Goblok? Karena Abu Jahal tahu bahwasanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebenaran. Abu Jahal tahu Islam itu benar, tapi tidak mau diikuti. Nah, disitulah gobloknya dia. Makanya dibilangi Abu Jahal atau bapaknya kebodohan, atau istilah zaman now Abu Goblok. Bapaknya goblok. Itu Abu Jahal. Nah, saking besarnya permusuhan Umar bin Khattab terhadap Islam, sehingga orang-orang atau penduduk kota Mekah itu sering mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab ini tidak mungkin masuk Islam. Itu sering dikatakan. Saking besarnya permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang atau penduduk kota Mekah itu mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab tidak mungkin masuk Islam. Umar ini akan masuk Islam kalau keledainya sudah masuk Islam. Artinya memang tidak mungkin masuk Islam dalam perkiraan penduduk kota Mekah. Kalau kan keledai kan tidak mungkin masuk Islam. Itu orang-orang Mekah itu saking sadisnya permusuhan Umar bin Khattab terhadap kaum muslimin, Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kota Makkah itu sudah putus asa kalau misalnya Umar bin Khattab mau memeluk Islam. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun begitu, Umar bin Khattab di tengah-tengah penduduk kota Mekah itu termasuk orang cerdas. Itu kalau ada permasalahan di kalangan Quraisy, maka boleh dipanggil untuk menyelesaikan persoalan. Kalau orang-orang Quraisy bermasalah dengan suku-suku yang lain, maka Umar bin Khattab yang akan dipanggil untuk melakukan diplomasi dengan mereka. Jadi walaupun preman, tapi dia jenius, cerdas. Beda dengan sekarang, banyak preman tapi otaknya tidak berisi. Mungkin nutrisi makanannya itu lari ke otot semua, tidak lari ke otak. Tapi yang paling berbahaya sebenarnya kalau nutrisi itu tidak lari ke otak, tidak lari ke otot juga, tapi lari ke lidah. Wah, itu bahaya. Kenapa? Karena kalau lari ke lidah, waduh, itu dia tidak enak atau perasaannya tidak enak kalau tidak membohongi orang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pada masa jahiliyah, penduduk jahiliyah itu jarang ada yang bisa membaca dan menulis. Mereka hanya mengandalkan hafalan. Kalau ada penduduk kota Mekah yang pintar menulis, maka itu merupakan kekurangan. Kalau ada orang menulis, berarti daya hafalnya itu kurang. Jadi termasuk aib kalau pada waktu itu kita pintar menulis. Karena pada waktu itu orang mengandalkan daya hafal. Orang-orang Arab daya hafalnya kuat, luar biasa. Beda dengan kita. Kita sekarang pintar membaca, pintar menulis, tapi hafalan parah. Tidak terlalu kuat hafalannya. Nah, Umar bin Khattab termasuk orang yang bisa menulis. Karena di kota Mekah pada waktu itu hanya 17 orang yang bisa membaca dan menulis. Nah, salah satu dari 17 orang itu adalah Umar bin Khattab. Jadi walaupun preman, dia itu pintar menulis, pintar membaca, dan Umar bin Khattab pintar sastra. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nah, bagaimana kisah Umar bin Khattab masuk Islam? Ini kisah yang cukup menarik tentang keislaman atau masuk Islamnya Umar bin Khattab. Padahal penduduk kota Mekkah itu menyangka Umar bin Khattab tidak mungkin masuk Islam, kecuali kalau keledainya masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Tapi hidayah Allah siapa yang tahu. Nah, pada waktu itu setelah kaum muslimin merasakan siksaan yang luar biasa, ya termasuk Umar lah yang menyiksa, memukuli orang-orang Islam, terjadilah hijrah ke kota Habasyah yang ada di Afrika. Jadi harus menyeberangi Laut Merah. Nah, melihat kejadian seperti itu, Umar itu juga sedih. Sedih karena kaumnya, penduduk kota Mekkah, itu sudah bercerai-berai. Yang dulunya bersatu padu. Mereka saling akrab, tapi pada hari ini mereka saling berpisah. Ada bapak berpisah dengan anaknya, ada istri berpisah dengan suaminya, ada anak meninggalkan orang tua. Umar bin Khattab melihat fakta seperti itu hatinya juga pedih. Dia juga sedih. Kalau pepatah mengatakan, oh itu hatinya teriris, bak diiris sembilu, begitu istilahnya. Sedih menyaksikan bagaimana penduduk kota Mekkah sekarang sudah bercerai-berai, yang dulunya bersatu padu. Dan penyebab semua ini, dalam pikiran Umar bin Khattab, penyebab semua ini tidak lain adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan ini penyebabnya adalah Muhammad. Ya, kalau istilah sekarangnya, gara-gara Muhammad membawa pemikiran radikal. Wah, radikal, dianggap radikal dulu ya. Gara-gara Muhammad membawa pemikiran radikal seperti ini, penduduk kota Mekkah bercerai-berai, bahkan saling membunuh, bahkan saling menyiksa. Padahal dulu aman, kita enak-enak hidup di kota Mekkah. Maka beliau mencari solusi. Kira-kira apa solusinya supaya kota Mekkah ini kembali seperti dulu? Hanya satu solusinya. Solusinya adalah habisi yang bernama Muhammad. Kalau yang namanya Muhammad ini sudah dihabisi, maka yang membuat perceraian, kemudian persatuan tercabik-cabik, maka ini akan selesai masalah. Karena Nabi Muhammad inilah yang membawa pemikiran bibit-bibit radikal, sehingga orang saling bermusuhan. Kalau ini sudah dihabisi, sudah dipenggal batang lehernya, aman kota Makkah. Karena ini orang sudah mencabik-cabik persatuan jahiliyah, sudah tidak mau lagi mengikuti agama nenek moyang, tidak lagi mau menghargai kesepakatan nenek moyang. Ini pikiran Umar bin Khattab. Jadi kalau ini orang yang satu dihabisi, selesai masalah. Maka suatu hari Umar bin Khattab dengan pedang terhunus, dia mencari Nabi Muhammad SAW. Dengan pedang terhunus, dengan emosi yang meledak-ledak, dengan tatapan mata yang nanar, yang memerah, yang emosi kan, mau membunuh orang. Nah, di tengah jalan, dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nah, Nu'aim mengajak berbicara Umar bin Khattab. Kalau istilah kita, Umar, mau kemana, Ces? Nah, kalau istilah kita, mau kemana? Umar bin Khattab bunuh si murtad itu. Siapa yang murtad? Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Mereka yang mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, mencaci agama nenek moyang kita, dia sudah murtad dari agama kita. Saya akan cari dan saya akan penggal batang lehernya. Wah, setiap hari mau acara potong-potong leher dia. Nah, Nu'aim mengatakan, Umar, apa tidak salah? Memangnya kaumnya Nabi Muhammad itu akan berdiam diri kalau kamu memenggal batang lehernya Muhammad?
Umar kemudian mengatakan, jangan-jangan kami ini sudah seagama dengan Muhammad. Nah, Nu'aim bin Abdullah kemudian mengatakan, Umar, saya ingin menyampaikan satu berita yang kira-kira lebih heboh dari apa yang kamu bawa. Wih, apa itu? Pokoknya ini berita adalah berita yang akan sangat mengagetkanmu. Apa itu? Nu'aim bin Abdullah mengatakan, untuk apa kamu cari-cari yang namanya Muhammad? Itu keluargamu. Itu bereskan dulu masalahnya. Memangnya ada apa dengan keluarga saya dan keluarga yang mana? Itu Fatimah adekmu dan suaminya Sa'id bin Zaid dan juga sepupumu. Dia itu jadi sudah pengikutnya Muhammad. Waduh, itu Umar bin Khattab yang dari tadi memang wajahnya sudah merah. Mendengar berita ini, waduh, itu wajahnya makin memerah, marah dia. Tanpa menunggu lama, dia langsung ke rumah adiknya, Fatimah binti Al-Khattab, ya adiknya Umar. Nah, kebetulan di rumahnya Fatimah dan Sa'id bin Zaid suaminya yang juga sepupunya Umar itu sedang halqah bersama dengan Khabbab al-Arat membaca Al-Quran. Nah, begitu sampai di depan rumah, langsung Umar berteriak. Khabbab al-Arat tahu bahwasanya depan pintu di Umar. Dia dengar suaranya. Begitu mendengar suaranya, Khabbab mengatakan, waduh, kalau Umar masuk ini bonyok lagi ini. Ini Khabbab. Makanya sebelum Umar masuk dalam rumah, dia sudah sembunyi di belakang rumah. Daripada bonyok. Nah, begitu Umar masuk ke dalam rumah, langsung menjambak ifarnya, Sa'id bin Zaid. Kemudian dilempar ke lantai. Yang namanya Umar kuat, besar, lawan Umar. Satu kali dihempaskan ke lantai, selesai, kemudian diinjak. Fatimah itu mau melindungi suaminya. Begitu mau melindungi suaminya, ditampar oleh Umar. Berdarah ujung bibirnya. Ketika Fatimah ditampar oleh Umar, maka keluar kata-kata Fatimah yang cukup terkenal. Wahai Umar, andai kata memang kebenaran itu ada di pihak Muhammad, kamu mau apa? Sekarang Umar ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau misalnya agamanya Nabi Muhammad itu lebih benar dari agama nenek moyang kita, kamu mau apa? Wah, Umar juga sempat tercenung mendengar ucapan adiknya. Langsung termenung. Karena Fatimah pada waktu itu menyembunyikan suhuf di balik pakaiannya, itu diminta oleh Umar. Apa yang kamu sembunyikan? Saya lihat. Fatimah kan tidak ada. Ada, kata Umar. Sini saya lihat, saya mau baca. Ternyata di balik pakaian Fatimah adalah suhuf. Karena pada waktu itu Al-Quran memang masih lembaran-lembaran, yang namanya suhuf. Nah, ngotot Umar mau ngambil itu suhuf. Fatimah mengatakan, kamu orang kotor, jangan disentuh, ini barang yang suci. Kalau mau memegangnya, mau menyentuhnya, sana mandi dulu. Tidak tahu juga ya, orang sekeras Umar diperintah suruh mandi, pergi mandi dia. Padahal kita tahu Umar ini sangar. Sudah mandi, diambil itu suhuf oleh Umar dan dibaca. Yang dibaca adalah surah Toha ayat 1 sampai 14. Ini baca itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha. Sampai kepada ayat yang ke-14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini yang dibaca. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran agar kamu menjadi susah, melainkan Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Kemudian sampai kepada ayat innani anallah
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya sayalah Allah. Tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali saya. Sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Setelah membaca ayat ini, karena Umar bin Khattab ini tahu sastra, gemetar dia. Dia mengatakan ini bukan perkataan manusia. Sempat terlontar di lisan beliau, wah ini perkataan yang sangat indah dan sangat baik. Begitu Umar mengatakan ini perkataan yang indah dan sangat baik, itu Khabbab bin Arat yang sembunyi, dia dengar itu, wah kayaknya ada harapan ini Umar masuk Islam. Baru Khabbab itu keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika Umar mengatakan, wah ini perkataan bagus dan indah, baru keluar dia, karena takut dia bonyok. Nah, begitu Khabbab keluar, dia langsung mengatakan Umar, berapa malam yang lalu Nabi Muhammad SAW berdoa, mudah-mudahan engkau yang mendapat berkah doanya beliau. Doanya adalah, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Rasulullah SAW berapa malam yang lalu berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkan Islam, kalau bukan dengan Abu Jahal, dengan Umar bin Khattab. Umar, jemput hidayah. Mudah-mudahan engkau yang mendapat berkah doa itu. Umar bin Khattab mengatakan, mana pedangku? Masih cari pedangnya. Muhammad ada di mana? Khabbab, antar saya ke sana. Rasulullah SAW ada di Darul Arqam, di Bukit Sulfah. Diantar oleh Khabbab dalam keadaan memanggul pedang terhunus. Coba bayangkan Umar ini sudah mau menjemput hidayah, masih bawa pedang terhunus. Siapa yang tidak gemetar berhadapan dengan Umar? Mau masuk Islam saja masih bawa parang. Beda dengan kita kan, pakai baju rapi-rapi, pakai sajadah. Kalau Umar lain, masih bawa pedang terhunus. Begitu sampai di Darul Arqam, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, Umar ketuk pintu. Nah, orang-orang yang dalam ini ngintip dari dalam, siapa di luar? Wah, ternyata Umar. Orang-orang yang ada dalam rumah ini geger. Waduh, kalau Umar datang ini pasti bencana. Waduh, bikin ricu lagi Umar ini. Ya namanya Umar, apalagi bawa pedang terhunus. Coba bayangkan ini detik-detik masuk Islam, masih mukuli orang. Itu adiknya dan iparnya masih dibikin bonyok itu. Padahal sudah mau masuk Islam, detik-detik mau masuk Islam. Sudah ada di depan pintu di mana Rasulullah SAW ada, itu masih menghunus pedang Umar. Maka Hamzah yang waktu itu juga ada dalam rumah, yang kita tahu kan Hamzah juga kan singa. Umar singa, Hamzah singa. Hamzah mengatakan, buka pintu, dipersilahkan saja masuk. Kalau dia berniat baik, maka kita akan sambut dengan baik. Kita akan berikan kebaikan. Tapi kalau dia mau bikin ricu, maka kita akan membunuh dengan pedangnya sendiri. Wah, ini perkataannya Umar. Perkataannya Hamzah bin Abdul Muthalib, sama-sama singa. Begitu pintu dibuka, Hamzah menarik Umar bin Khattab untuk menemui Rasulullah SAW di situ kamar. Begitu masuk, Rasulullah SAW memegang kerah baju Umar. Rasul mengatakan, Umar, apa kamu tidak mau berhenti mengganggu kami? Apakah menunggu adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah itu Umar dalam satu catatan itu bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW, langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada waktu itu orang-orang dalam rumah mendengar Umar bin Khattab mengucapkan syahadat, itu semuanya pada bertakbir. Sampai-sampai takbirnya itu orang-orang yang ada dari Bukit Sofa, takbir Allahu Akbar, itu para sahabat dengar sampai suara itu ke Baitullah di Ka'bah. Padahal jaraknya kan agak jauh. Ya, sampai sekarang kan takbir Allahu Akbar. Itu menyemangati, apalagi kalau mau aksi.
takbir. Nah, begitu Umar bin Khattab masuk Islam, nah, ini tidak tanggung-tanggung. Nah, dia masuk Islam yang tidak tanggung-tanggung. Begitu masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alasna alal haq immitna au in hayina. Ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita berada di atas kebenaran jika kita mati atau jika kita hidup? Rasulullah SAW menjawab, bala, alladzi nafsi biyadi innakum alal haq. Benar, kata Rasulullah SAW, kalian ini berada di atas kebenaran. Demi jiwaku, demi yang ada di tangannya, yang jiwaku di tangannya, kalian ini berada di atas kebenaran. Innakum alal haq, sesungguhnya kalian semua berada di atas kebenaran. Imuttum wa in hayitum, baik itu kalian mati atau kalian hidup. Maka Umar bin Khattab bertanya, ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang tadi, alasna alal haq, bukankah kita berada di atas kebenaran, baik kita mati atau hidup? Maka Rasul menjawab, ya betul, kalian berada di atas kebenaran. Maka Umar langsung menyambut, papi mal ikhtifa. Ya Rasul, kalau memang kita berada di atas kebenaran, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Lanahrujanna ma'ak. Maka Umar mengatakan, keluar, sampaikan kebenaran secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau Anda keluar, maka kami semuanya akan keluar bersamamu. Wah, luar biasa. Jadi Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam, permusuhannya luar biasa. Tapi begitu masuk Islam, tidak tanggung-tanggung. Jadi tidak nanggung Islamnya. Begitu masuk Islam, mau keluar dia. Nah, para sahabat yang lain, kalau masuk Islam, mereka kan sembunyi-sembunyi. Kalau Umar tidak. Umar itu langsung menemui orang-orang yang paling besar permusuhannya terhadap Nabi Muhammad. Itu langsung ditemui. Itu Abu Jahal, pamannya sendiri. Dia temui, dia ketuk pintunya. Abu Jahal, saya sudah masuk Islam. Abu Jahal mungkin takut juga, langsung dia tutup pintu, langsung masuk di rumah. Dia cari orang-orang hanya besar terhadap umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Umar bin Khattab mencari seorang kafir yang namanya Jamil bin Ma'mar. Itu Jamil bin Ma'mar adalah raja gosip di kota Mekah. Ini laki-laki, jadi raja gosipnya itu laki-laki. Kalau di sini kan biasanya raja gosip perempuan. Di kota Mekah di masa jahiliyah itu Jamil bin Ma'mar itu raja gosip. Pokoknya kalau dapat berita seluruh Mekah tahu yang namanya raja gosip. Nah, ini yang ditemui oleh Umar bahwa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, begitu Jamil bin Ma'mar tahu si raja gosip ini, kemudian langsung ke Ka'bah yang banyak orang. Langsung dia teriak, wahai ahla Makkah, Umar telah murtad dari agama nenek moyang. Umar mengatakan, saya tidak murtad dari agama nenek moyang. Saya hanya masuk Islam, mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu beliau dipukuli, berkelahi. Nah, ini Umar kan rewah juga. Orang mukuli. Dari pagi sampai siang berkelahi. Dalam satu catatan, beliau itu hari pertama dipukuli, dilayani berkelahi loh. Hari kedua masih berkelahi. Hari ketiga masih berkelahi. Hari keempat tidak ada lagi yang maju. Mungkin sudah takut bonyok-bonyok. Itu Umar bin Khattab. Sekali masuk Islam luar biasa. Yang tadinya sembunyi-sembunyi, setelah Umar masuk Islam, dakwah Islam langsung terang-terangan, dipimpin oleh dua singa, Umar dan Hamzah. Sehingga dia mengatakan, ketika Umar masuk Islam, kejayaan Islam makin mendekat. Tapi ketika Umar wafat, maka kejayaan Islam makin menjauh. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar
dan Hamzah itu masuk Islam hampir bersamaan. Cuma Hamzah yang duluan 3 hari. Jadi 3 hari Islamnya Hamzah, baru kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Sekali lagi, kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab ini memang sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi, detik-detik masuk Islam dia masih sempat mukuli orang, mukuli yang bonyok-bonyok itu adiknya sendiri dan iparnya. Ketika mau menjemput hidayah itu pun dengan pedang terhunus, itu Umar bin Khattab. Dan ketika masuk tidak tanggung-tanggung, ya Rasul, kalau memang kita berada di atas kebenaran, sampaikan Islam secara terang-terangan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Maka Rasulullah SAW menuju tahap dakwah yang terang-terangan, yang selama ini sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk seri yang pertama, insya Allah kami sampai di sini. Mudah-mudahan masih ada waktu di lain kesempatan kita akan lanjutkan kisah Umar bin Khattab untuk seri yang kedua atau seri yang selanjutnya, yang tentu saja ini akan lebih mendebarkan kisahnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, kisah-kisah dari Umar bin Khattab, ini bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan melukai tubuh, melukai hati, kemana obat hendak dicari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian musibah yang tengah melanda kita semua ini, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Pada pekan yang lalu, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang sedikit tentang cuplikan-cuplikan kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, pada malam hari ini kita akan menyampaikan kisah mendebarkan dari khalifah kaum muslimin yang kedua, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, kalau kita melakukan perbandingan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab, maka karakternya jauh beda. Mungkin bisa dikatakan antara barat dan timur. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an orangnya tenang, orangnya lembut. Kalau Umar bin Khattab ini orangnya keras, cepat marah. Beliau ini temperamental. Kalau bisa dikatakan, mungkin istilah anak zaman now, Umar bin Khattab ini sabang harinya dia itu maunya selalu ada acara potong-potong leher. Ini Umar bin Khattab. Jadi karakter mereka memang jauh berbeda antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kita akan mulai mengisahkan atau menyampaikan kisah-kisah yang mendebarkan dari khalifah kaum muslimin yang kedua ini, yakni Umar bin Khattab. Nah, yang pertama, dari segi nasab, beliau ini
Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza. Nah, kunyahnya atau nama panggilannya Abu Hafsah, karena memang ada putri beliau yang namanya Hafsah, jadi biasanya dipanggil Abu Hafsah. Nah, lakopnya atau gelarnya ya kita kenal, itu Al-Faruq. Nah, dari ibunya itu bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Nah, Hantamah ini itu bersaudara dengan yang kita kenal Amru bin Hisham atau Abu Jahal, atau beliau juga dikenal Abul Hakam. Jadi Umar bin Khattab itu keponakannya Amru bin Hisham atau Abu Jahal. Jadi dua-duanya ini paman dengan keponakan. Di awal-awalnya ini memang memusuhi umat Islam dan kaum muslimin serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan memulai mengisahkan Umar bin Khattab ini berawal dari pasar Ukaz. Nah, di Makkah itu ada pasar namanya pasar Ukaz. Nah, di pasar Ukaz ini akan sangat ramai pada bulan Zulhijjah, karena yang hadir di pasar itu bukan hanya orang-orang Mekah, tapi suku-suku yang lain yang ada di luar kota Mekah itu juga hadir di pasar itu. Nah, di pasar itu kemudian dipertandingkan beberapa hal. Yang pertama, yang dipertandingkan itu adalah lomba baca syair. Yang kedua, lomba gulat, pertandingan gulat. Kalau syair biasanya Umar tidak ikut, tapi kalau gulat Umar ikut. Kemudian lomba pacuan kuda, ini juga ada dan Umar biasanya ikut. Nah, kalau ada pembacaan syair, maka Umar bin Khattab akan hadir. Kalau bacaan syairnya bagus, maka Umar bin Khattab itu akan mengangguk-anggukkan kepalanya, ya, bertanda bahwa yang membaca syair itu bagus. Nah, kalau sudah masuk pertandingan gulat, kalau Umar bin Khattab sudah mau datang, maka itu akan disambut oleh orang-orang Mekah. Jadi kalau beliau hadir, dipersilahkan masuk, diberikan jalan untuk masuk. Dia akan bertanding gulat. Nah, semua mengeluh-elukan Umar di kota Mekah, baik yang remaja, tua, apalagi yang cewek-cewek. Banyak sekali yang mengidolakan Umar bin Khattab. Nah, Umar ini kalau bergulat itu tidak pernah kalah. Beliau memang merupakan orang yang dianugerahi oleh Allah dengan kekuatan, ya bisa dikatakan luar biasa. Kalau gulat tidak pernah kalah. Bahkan dalam satu catatan, beliau itu pernah bergulat dari pagi sampai sore. Wah, luar biasa Umar. Dan beliau tidak kalah-kalah. Nah, kalau sudah bergulat, pacuan kuda, nah di situ digelar pesta minuman keras. Nah, Umar juga biasanya ikut. Nah, Umar ini bukan hanya jago tarung dengan tangan kosong, tapi beliau juga pintar bertarung pakai pedang. Jadi kalau istilah kita, dia ini sudah sampai di level di atas rata-rata cara main pedang Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab kalau kita baca sirah itu memang mempunyai postur tubuh yang di atas rata-rata. Kalau Umar bin Khattab menghadiri pembacaan syair di acara syair, maka di kerumunan orang itu Umar bin Khattab pasti kelihatan. Dia kelihatan kepala dan pundak. Jadi dia termasuk tinggi. Bayangkan orang Arab itu rata-rata besar. Nah, Umar bin Khattab lebih tinggi dari mereka. Bahkan Umar itu kalau naik kuda itu langsung naik saja. Itu saking tingginya Umar. Jadi kalau naik kuda, kalau kita kan bisa manjat dulu baru naik. Kalau dia langsung naik saja. Itu sudah bisa dibayangkan seperti apa tingginya Umar bin Khattab. Kalau kita Umar ada satu catatan, Umar itu kalau naik kuda itu kakinya biasanya sampai di tanah. Silahkan dibayangkan itu tingginya Umar. Kalau kita mungkin sampai juga kaki kita di tanah kalau naik anak kambing. Kalau Umar dengan kuda, dia itu santai-santai saja naik. Begitu tingginya Umar bin Khattab.
Nah, saat beliau masih kafir dan datang masa kenabian, Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam, umat Islam, kaum muslimin, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar ini kalau bertemu dengan seorang muslim pasti dipukul. Jadi kalau ketemu seorang muslim, karena jengkel dia lihat orang Islam, dia pasti pukul. Dan pasti bonyok-bonyok. Dan dalam catatan, Umar bin Khattab ini akan berhenti memukul seorang muslim kalau dia sudah bosan. Jadi kalau dia sudah bosan memukul, dia berhenti sendiri. Itulah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab termasuk gemar meminum minuman keras. Jadi dia itu sering pesta minuman keras, main cewek, ya itu kan pasangannya. Kalau sudah mabuk, biasanya gombal-gombal cewek di kota Makkah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kota Makkah pada saat itu dikenal dua singa. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, digelar sebagai singa padang pasir. Yang kedua yang digelar pemburu singa, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi dua-duanya ini digelar singa, dan dua-duanya memang jawara. Kalau Hamzah pergi berburu singa, dia itu tidak dipanah, tapi langsung turun berkelahi dengan singa, dan singanya kalah. Wah, itu Hamzah. Kalau kita biasanya bertarung apa ya? Kalau bertarung dengan anak ayam, wah insya Allah menang kita. Nah, di kota Mekah dikenal dua orang yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam. Memang dikenal, ya, terkenal permusuhannya terhadap Islam. Yang pertama adalah yang kita cerita sekarang, Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Amr bin Hisham ini atau Abul Hakam atau Abu Jahal ini adalah pamannya Umar bin Khattab. Jadi paman dan keponakan sama-sama besar permusuhannya terhadap Islam. Nah, Abul Hakam atau Amr bin Hisham itu dipanggil dengan Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Tapi kenapa Rasulullah SAW memberi nama Amr bin Hisham? Abu Jahal itu artinya kalau modernnya ya Abu Goblok, bapaknya kegoblokan. Ini Abu Jahal. Kenapa dijuluki Abu Goblok? Karena Abu Jahal tahu bahwasanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebenaran. Abu Jahal tahu Islam itu benar, tapi tidak mau diikuti. Nah, disitulah gobloknya dia. Makanya dibilangi Abu Jahal atau bapaknya kebodohan, atau istilah zaman now Abu Goblok, bapaknya goblok. Itu Abu Jahal. Nah, saking besarnya permusuhan Umar bin Khattab terhadap Islam, sehingga orang-orang atau penduduk kota Mekah itu sering mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab ini tidak mungkin masuk Islam. Itu sering dikatakan. Saking besarnya permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang atau penduduk kota Mekah itu mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab tidak mungkin masuk Islam. Umar ini akan masuk Islam kalau keledainya sudah masuk Islam. Artinya memang tidak mungkin masuk Islam dalam perkiraan penduduk kota Mekah. Kalau kan keledai kan tidak mungkin masuk Islam. Itu orang-orang Mekah itu saking sadisnya permusuhan Umar bin Khattab terhadap kaum muslimin, Islam, dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kota Makkah itu sudah putus asa kalau misalnya Umar bin Khattab mau memeluk Islam. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun begitu, Umar bin Khattab di tengah-tengah penduduk kota Makkah itu termasuk orang cerdas.
Itu kalau ada permasalahan di kalangan Quraisy, maka boleh dipanggil untuk menyelesaikan persoalan. Kalau orang-orang Quraisy bermasalah dengan suku-suku yang lain, maka Umar bin Khattab yang akan dipanggil untuk melakukan diplomasi dengan mereka. Jadi walaupun preman, tapi dia jenius, cerdas. Beda dengan sekarang, banyak preman tapi otaknya tidak berisi. Mungkin nutrisi makanannya itu lari ke otot semua, tidak lari ke otak. Tapi yang paling berbahaya sebenarnya kalau nutrisi itu tidak lari ke otak, tidak lari ke otot juga, tapi lari ke lidah. Wah, itu bahaya. Kenapa? Karena kalau lari ke lidah, waduh, itu dia tidak enak atau perasaannya tidak enak kalau tidak membohongi orang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pada masa jahiliyah, penduduk jahiliyah itu jarang ada yang bisa membaca dan menulis. Mereka hanya mengandalkan hafalan. Kalau ada penduduk kota Mekah yang pintar menulis, maka itu merupakan kekurangan. Kalau ada orang menulis, berarti daya hafalnya itu kurang. Jadi termasuk aib kalau pada waktu itu kita pintar menulis. Karena pada waktu itu orang mengandalkan daya hafal. Orang-orang Arab daya hafalnya kuat, luar biasa. Beda dengan kita. Kita sekarang pintar membaca, pintar menulis, tapi hafalan parah. Tidak terlalu kuat hafalannya. Nah, Umar bin Khattab termasuk orang yang bisa menulis. Karena di kota Mekah pada waktu itu hanya 17 orang yang bisa membaca dan menulis. Nah, salah satu dari 17 orang itu adalah Umar bin Khattab. Jadi walaupun preman, dia itu pintar menulis, pintar membaca, dan Umar bin Khattab pintar sastra. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kisah Umar bin Khattab masuk Islam? Ini kisah yang cukup menarik tentang keislaman atau masuk Islamnya Umar bin Khattab. Padahal penduduk kota Mekah itu menyangka Umar bin Khattab tidak mungkin masuk Islam, kecuali kalau keledainya masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Tapi hidayah Allah siapa yang tahu. Nah, pada waktu itu setelah kaum muslimin merasakan siksaan yang luar biasa, ya termasuk Umar lah yang menyiksa, memukuli orang-orang Islam, terjadilah hijrah ke kota Habasyah yang ada di Afrika. Jadi harus menyeberangi Laut Merah. Nah, melihat kejadian seperti itu, Umar itu juga sedih. Sedih karena kaumnya, penduduk kota Mekah, itu sudah bercerai-berai. Yang dulunya bersatu padu. Mereka saling akrab, tapi pada hari ini mereka saling berpisah. Ada bapak berpisah dengan anaknya, ada istri berpisah dengan suaminya, ada anak meninggalkan orang tua. Umar bin Khattab melihat fakta seperti itu hatinya juga pedih. Dia juga sedih. Kalau pepatah mengatakan, oh itu hatinya teriris, diiris sembilu, begitu istilahnya. Sedih menyaksikan bagaimana penduduk kota Mekah sekarang sudah bercerai-berai, yang dulunya bersatu padu. Dan penyebab semua ini dalam pikiran Umar bin Khattab, penyebab semua ini tidak lain adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan ini penyebabnya adalah Muhammad. Ya, kalau istilah sekarangnya, gara-gara Muhammad membawa pemikiran radikal, wah, radikal, dianggap radikal dulu ya. Gara-gara Muhammad membawa pemikiran radikal seperti ini, penduduk kota Mekah bercerai-berai, bahkan saling membunuh, bahkan saling menyiksa. Padahal dulu aman, kita enak-enak hidup di kota Mekah. Maka beliau mencari solusi. Kira-kira apa solusinya supaya kota Mekah ini kembali seperti dulu? Hanya satu solusinya. Solusinya adalah habisi yang bernama Muhammad. Kalau yang namanya Muhammad ini sudah dihabisi,
Maka ia membuat perceraian, kemudian persatuan tercabik-cabik, maka ini akan selesai masalah. Karena Nabi Muhammad inilah yang membawa pemikiran bibit-bibit radikal, sehingga orang saling bermusuhan. Kalau ini sudah dihabisi, sudah dipenggal batang lehernya, aman kota Makkah. Karena ini orang sudah mencabik-cabik persatuan jahiliyah. Sudah tidak mau lagi mengikuti agama nenek moyang. Tidak lagi mau menghargai kesepakatan nenek moyang. Ini pikiran Umar bin Khattab. Jadi kalau ini orang yang satu dihabisi, selesai masalah. Maka suatu hari Umar bin Khattab dengan pedang terhunus, dia mencari Nabi Muhammad SAW. Dengan pedang terhunus, dengan emosi yang meledak-ledak, dengan tatapan mata yang nanar, yang memerah, yang emosi kan, mau membunuh orang. Nah, di tengah jalan, dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Nah, Nu'aim mengajak berbicara Umar bin Khattab. Kalau istilah kita, Umar, mau kemana, Ces? Nah, kalau istilah kita, mau kemana? Umar bin Khattab bunuh si murtad itu. Siapa yang murtad? Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Mereka yang mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, mencaci agama nenek moyang kita, dia sudah murtad dari agama kita. Saya akan cari dan saya akan penggal batang lehernya. Wah, setiap hari mau acara potong-potong leher dia. Nah, Nu'aim mengatakan, Umar, apa tidak salah? Memangnya kaumnya Nabi Muhammad itu akan berdiam diri kalau kamu memenggal batang lehernya Muhammad? Umar kemudian mengatakan, jangan-jangan kamu ini sudah seagama dengan Muhammad. Nah, Nu'aim bin Abdillah kemudian mengatakan, Umar, saya ingin menyampaikan satu berita yang kira-kira lebih heboh dari apa yang kamu bawa. Wih, apa itu? Pokoknya ini berita adalah berita yang akan sangat mengagetkanmu. Apa itu? Nu'aim bin Abdillah mengatakan, untuk apa kamu cari-cari yang namanya Muhammad? Itu keluargamu. Itu bereskan dulu masalahnya. Memangnya ada apa dengan keluarga saya dan keluarga yang mana? Itu Fatimah adekmu dan suaminya Sa'id bin Zaid dan juga sepupumu. Dia itu jadi sudah pengikutnya Muhammad. Waduh, itu Umar bin Khattab yang dari tadi memang wajahnya sudah merah, mendengar berita ini, waduh, itu wajahnya makin memerah, marah dia. Tanpa menunggu lama, dia langsung ke rumah adiknya, Fatimah binti Al-Khattab, ya adiknya Umar. Nah, kebetulan di rumahnya Fatimah dan Sa'id bin Zaid suaminya yang juga sepupunya Umar itu sedang halqah bersama dengan Khabbab al-Arat membaca Al-Quran. Nah, begitu sampai di depan rumah, langsung Umar berteriak. Khabbab al-Arat tahu bahwasanya depan pintu di Umar. Dia dengar suaranya. Begitu mendengar suaranya, Khabbab mengatakan, waduh, kalau Umar masuk ini bonyok lagi ini. Ini Khabbab. Makanya sebelum Umar masuk dalam rumah, dia sudah sembunyi di belakang rumah. Daripada bonyok. Nah, begitu Umar masuk ke dalam rumah, langsung menjambak iparnya, Sa'id bin Zaid. Kemudian dilempar ke lantai. Yang namanya Umar kuat, besar, lawannya Umar. Satu kali dihempaskan ke lantai, selesai, kemudian diinjak. Fatimah itu mau melindungi suaminya. Begitu mau melindungi suaminya, ditampar oleh Umar. Berdarah ujung bibirnya. Ketika Fatimah ditampar oleh Umar, maka keluar kata-kata Fatimah yang cukup terkenal. Wahai Umar,
andai kata memang kebenaran itu ada di pihak Muhammad, kamu mau apa? Sekarang Umar ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau misalnya agamanya Nabi Muhammad itu lebih benar dari agama nenek moyang kita, kamu mau apa? Wah, Umar juga sempat tercenung mendengar ucapan adiknya. Langsung termenung. Karena Fatimah pada waktu itu menyembunyikan suhuf di balik pakaiannya, itu diminta oleh Umar. Apa yang kamu sembunyikan? Saya lihat. Fatimah kan tidak ada. Ada, kata Umar. Sini saya lihat. Saya mau baca. Ternyata di balik pakaian Fatimah adalah suhuf. Karena pada waktu itu Al-Quran memang masih lembaran-lembaran. Yang namanya suhuf. Nah, ngotot Umar mau ngambil itu suhuf. Fatimah mengatakan, kamu orang kotor. Jangan disentuh. Ini barang yang suci. Kalau mau memegangnya, mau menyentuhnya, sana mandi dulu. Nggak tahu juga ya, orang sekeras Umar diperintah suruh mandi, pergi mandi dia. Padahal kita tahu Umar ini sangar. Sudah mandi, diambil itu suhuf oleh Umar dan dibaca. Yang dibaca adalah surah Toha ayat 1 sampai 14. Yang dibaca itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Toha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha, sampai kepada ayat yang ke-14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ini yang dibaca. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran agar kamu menjadi susah, melainkan Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Kemudian sampai kepada ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya sayalah Allah. Tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali saya. Sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Setelah membaca ayat ini, karena Umar bin Khattab ini tahu sastra, gemetar dia. Dia mengatakan ini bukan perkataan manusia. Sempat terlontar di lisan beliau, wah ini perkataan yang sangat indah dan sangat baik. Begitu Umar mengatakan ini perkataan yang indah dan sangat baik, itu Khabbab bin Arad yang sembunyi, dia dengar itu, wah kayaknya ada harapan ini Umar masuk Islam. Baru Khabbab itu keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika Umar mengatakan, wah ini perkataan bagus dan indah. Baru keluar dia, karena takut dia bonyok. Nah, begitu Khabbab keluar, dia langsung mengatakan kepada Umar, Umar, berapa malam yang lalu Nabi Muhammad SAW berdoa, mudah-mudahan engkau yang mendapat berkah doanya beliau. Doanya adalah, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Rasulullah SAW berapa malam yang lalu berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkan Islam, kalau bukan dengan Abu Jahal, dengan Umar bin Khattab. Umar, jemput hidayah, mudah-mudahan engkau yang mendapat berkah doa itu. Umar bin Khattab mengatakan, mana pedangku? Masih cari pedangnya. Muhammad ada di mana? Khabbab, antar saya ke sana. Rasulullah SAW ada di Darul Arqam, di Bukit Surfah. Diantar oleh Khabbab dalam keadaan memanggul pedang terhunus. Coba bayangkan Umar ini sudah mau menjemput hidayah, masih bawa pedang terhunus. Siapa yang tidak gemetar berhadapan dengan Umar? Mau masuk Islam saja masih bawa parang. Beda dengan kita kan, pakai baju rapi-rapi, pakai sajadah. Kalau Umar lain, masih bawa pedang terhunus. Begitu sampai di Darul Arqam, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, Umar ketuk pintu. Nah, orang-orang yang dalam ini ngintip dari dalam, siapa di luar? Wah, ternyata Umar. Orang-orang yang ada dalam rumah ini geger. Waduh, kalau Umar datang ini, wah, pasti bencana. Waduh, bikin ricu lagi Umar ini.
Ya namanya Umar, apalagi bawa pedang terhunus. Coba bayangkan ini detik-detik masuk Islam, masih mukuli orang. Itu adiknya dan iparnya masih dibikin bonyok itu. Padahal sudah mau masuk Islam. Detik-detik mau masuk Islam. Sudah ada di depan pintu di mana Rasulullah SAW ada, itu masih menghunus pedang. Umar. Maka Hamzah yang waktu itu juga ada dalam rumah, yang kita tahu kan Hamzah juga kan singa. Umar singa, Hamzah singa. Hamzah mengatakan, buka pintu, dipersilahkan saja masuk. Kalau dia berniat baik, maka kita akan sambut dengan baik. Kita akan berikan kebaikan. Tapi kalau dia mau bikin ricu, maka kita akan membunuh dengan pedangnya sendiri. Wah, ini perkataannya Umar. Apa perkataannya Hamzah bin Abdul Muthalib, sama-sama singa. Begitu pintu dibuka, Hamzah menarik Umar bin Khattab untuk menemui Rasulullah SAW di situ kamar. Begitu masuk, Rasulullah SAW memegang kerah baju Umar. Rasul mengatakan, Umar, apa kamu tidak mau berhenti mengganggu kami? Apakah menunggu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah itu Umar dalam satu catatan itu bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW, langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada waktu itu orang-orang dalam rumah mendengar Umar bin Khattab mengucapkan syahadat, itu semuanya pada bertakbir. Sampai-sampai takbirnya itu orang-orang yang ada dari Bukit Sofa, takbir Allahu Akbar, itu para sahabat dengar sampai suara itu ke Baitullah di Ka'bah. Padahal jaraknya kan agak jauh. Ya, sampai sekarang kan takbir Allah Akbar. Itu menyemangati, apalagi kalau mau aksi. Takbir. Nah, begitu Umar bin Khattab masuk Islam, nah, ini tidak tanggung-tanggung. Nah, dia masuk Islam yang tidak tanggung-tanggung. Begitu masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alasna alal haq immitna au in hayina. Ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita berada di atas kebenaran jika kita mati atau jika kita hidup? Rasulullah SAW menjawab, bala, alladzi nafsi biyadi innakum alal haq. Benar, kata Rasulullah SAW, kalian ini berada di atas kebenaran. Demi jiwaku, demi yang ada di tangannya, yang jiwaku di tangannya, kalian ini berada di atas kebenaran. Innakum alal haq, sesungguhnya kalian semua berada di atas kebenaran. Imuttum wa in hayitum, baik itu kalian mati atau kalian hidup. Maka Umar bin Khattab bertanya, ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang tadi, alasna alal haq, bukankah kita berada di atas kebenaran, baik kita mati atau hidup? Maka Rasul menjawab, ya betul, kalian berada di atas kebenaran. Maka Umar langsung menyambut, papi mal ikhtifa. Ya Rasul, kalau memang kita berada di atas kebenaran, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Lanahrujanna ma'ak. Maka Umar mengatakan, keluar, sampaikan kebenaran secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau Anda keluar, maka kami semuanya akan keluar bersamamu. Wah, luar biasa. Jadi Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam, permusuhannya luar biasa. Tapi begitu masuk Islam, tidak tanggung-tanggung. Jadi tidak nanggung Islamnya. Begitu masuk Islam, mau keluar dia. Nah, para sahabat yang lain, kalau masuk Islam, mereka kan sembunyi-sembunyi. Kalau Umar tidak. Umar itu langsung menemui orang-orang yang paling besar permusuhannya terhadap Nabi Muhammad. Itu langsung ditemui. Itu Abu Jahal, pamannya sendiri. Dia temui, dia ketuk pintunya. Abu Jahal, saya sudah masuk Islam. Abu Jahal mungkin takut juga, langsung dia tutup pintu, langsung masuk di rumah. Dia cari orang-orang
hanya besar terhadap umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Umar bin Khattab mencari seorang kafir yang namanya Jamil bin Ma'mar. Itu Jamil bin Ma'mar adalah raja gosip di kota Mekah. Ini laki-laki, jadi raja gosipnya itu laki-laki. Kalau di sini kan biasanya raja gosip perempuan. Di kota Mekah di masa jahiliyah itu Jamil bin Ma'mar itu raja gosip. Pokoknya kalau dapat berita seluruh Mekah tahu yang namanya raja gosip. Nah, ini yang ditemui oleh Umar bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, begitu Jamil bin Ma'mar tahu si raja gosip ini, kemudian langsung ke Ka'bah yang banyak orang. Langsung dia teriak, "Wahai ahla Makkah, Umar telah murtad dari agama nenek moyang." Umar mengatakan, "Saya tidak murtad dari agama nenek moyang. Saya hanya masuk Islam, mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nah, setelah itu beliau dipukuli, berkelahi. Nah, ini Umar kan rewel juga. Orang mukuli dari pagi sampai siang berkelahi. Dalam satu catatan, beliau itu hari pertama dipukuli, dilayani berkelahi loh. Hari kedua masih berkelahi. Hari ketiga masih berkelahi. Hari keempat tidak ada lagi yang maju. Mungkin sudah takut bonyok-bonyok. Itu Umar bin Khattab. Sekali masuk Islam luar biasa. Yang tadinya sembunyi-sembunyi, setelah Umar masuk Islam, dakwah Islam langsung terang-terangan dipimpin oleh dua singa, Umar dan Hamzah. Sehingga dia mengatakan, ketika Umar masuk Islam, kejayaan Islam makin mendekat. Tapi ketika Umar wafat, maka kejayaan Islam makin menjauh. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar dan Hamzah itu masuk Islam hampir bersamaan. Cuma Hamzah yang duluan 3 hari. Jadi 3 hari Islamnya Hamzah, baru kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Sekali lagi, kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab ini memang sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi, detik-detik masuk Islam, dia masih sempat mukuli orang. Mukuli yang banyak-banyak itu adiknya sendiri dan iparnya. Ketika mau menjemput hidayah, itu pun dengan pedang terhunus. Itu Umar bin Khattab. Dan ketika masuk, tidak tanggung-tanggung. Ya Rasul, kalau memang kita berada di atas kebenaran, sampaikan Islam secara terang-terangan. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Maka Rasulullah SAW menuju tahap dakwah yang terang-terangan yang selama ini sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk seri yang pertama insyaallah kami sampai di sini. Mudah-mudahan masih ada waktu di lain kesempatan kita akan lanjutkan kisah Umar bin Khattab untuk seri yang kedua atau seri yang selanjutnya, yang tentu saja ini akan lebih mendebarkan kisahnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, kisah-kisah dari Umar bin Khattab, ini bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan melukai tubuh, melukai hati, kemana obat hendak dicari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.